Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat milenial? Sobat milenial, hari ini Aye tengah berada di depan Gedung Juang 45 Tambun Kabupaten Bekasi. Ngapain? Iya, di sini Aye mau cerita tentunya. Mau cerita bagaimana riwayat mengenai Gedung Juang 45 Tambun Bekasi, sobat milenial. Sobat milenial, nggak cuma soal riwayatnya aja, tapi juga kita mau mengungkap bagaimana cara perawatan dan melestarikan Gedung Juang Tambun Bekasi ini. Nggak cuma soal si riwayat, bukan. Soal itu juga pelestarian yang terpenting. Karena Bung Karno, tahu Bung Karno? Betul, Soekarno, presiden kita yang pertama, pernah bilang kan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Dan Bung Karno juga pernah bilang tuh, jangan sampai melupakan sejarah. Jas merah. Tahu nggak lo apaan jas merah? Hah? Ya, alma mater. Alma mater? Bukan, jas merah itu jangan sampai melupakan sejarah. Aduh, udah deh, yuk kita ke dalam aja. Kita pengen cari tahu apa sih sebenarnya yang ada di dalam Gedung Juang 45 Tambun Bekasi. Yuk, let's go. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Jumpa lagi. Apa kabar sobat milenial? Sobat milenial, saat ini Aye sedang berada di dalam Gedung Juang 45 Tambun Bekasi, tepatnya di lantai dasar. Sobat milenial, menurut informasi di lantai dasar ini terdapat bunker. Tahu ente bunker? Hah? Iya, sama. Aye juga kurang paham.
bunker apaan. Tapi menurut informasi orang-orang di sini, bunker ini dulu bisa tembus dari Gedung Juang, tembus ke stasiun Tambun. Yuk, di bawah sini nih posisinya. Ayo mau nunjukin sama ente, sobat milenial. Ikutin aja. Nah, nih, sobat milenial, posisi bunker itu berada di bawah tangga, tepatnya di sini nih. Nah, nih, ini. Nah, di sini, ini nih yang dicor ini dulu pintu bunker nih. Nah, menurut cerita orang, ini bunker bisa tembus ke stasiun Tambun. Katanya sih pada zaman dahulu kala, pada zaman perjuangan dulu, ini bunker fungsinya buat menyelamatkan diri bila mana ada musuh yang datang. Jadi dari sini, dari Gedung Juang 45 ini, lewat bunker ini, sono tembusnya ke stasiun Tambun. Katanya sih, ya deh, gue mau keliling-keliling lagi yang lainnya. Sobat milenial, saat ini Aye berada di lantai 2 Gedung Juang 45 Tambun Bekasi. Situasinya mencekam, tapi bukan horor. Banyak sekali kotoran-kotoran kelelawar di lantai. Sungguh beneran tidak terawat, bener. Jadi bukan kata orang, real. Memang kenyataannya seperti itu. Saya mau ke sana dulu. Sahabat milenial, saat ini Aye duduk nyender di teras belakang Gedung Juang 45 Tambun Bekasi. Tadi Aye udah keliling-keliling dalam. Beneran ini gedung peninggalan sejarah. Kenapa kagak dirawat? Kenapa kagak dilestarikan? Ini nggak kuat. Seharusnya gedung peninggalan sejarah ini dirawat, dilestarikan, dibagusin, dicakepin, bukan dibiarin kayak begini terbengkalai. Miris. Sobat milenial, ente masih di situ, masih dengerin Aye ngomong. Sobat milenial, dimanapun ente berada, tadi kita udah sama-sama ya nyaksiin isi dari Gedung Juang 45 di Tambun, Kabupaten Bekasi. Nah, ini hari kita mau dengerin nih para tokoh, para lah ya, pokoknya mau ngasih keterangan sama kita semua mengenai sejarah atau program pelestarian dari Gedung Juang 45 Tambun Bekasi. Nah,
Apa lo namanya? Gue lupa. Sobat milenial. Yaudah, kita sami-sami dengerin apa yang mau disampaikan sama abang-abang kita. Ya, dengerin deh tuh. Ente lihat deh tuh sejarahnya Gedung Juang 45 Tambun Bekasi. Ya, gua mau main suling aja. Deh. Belanda datang di Indonesia yang pertama kali ya tahun 1595 sampai ke 1945 itu 350 tahun. Itu ngitungnya dari situ. Cuma mungkin rahasia, mungkin Banggar itu ditutup. Ya kan? Kan dulu saya bilang bahwa Gedung Juang ini awalnya dibangunnya di belakang stasiun. Nah, karena dilebarkan menjadi halaman, maka bikin lagi di sini. Kemungkinan ada lorong ke bawah, bisa jadi, cuma saya secara ini nggak pernah lihat. Mungkin ditutup sama Belanda. Karena bisa jadi gini, ketika stasiun itu kereta berhenti, bisa peluru-peluru gudang masuk ke bawah kan? Bisa ditutup gudang peluru, gudang senjata dan sebagainya. Coba kalau Gedung Juang ini diserahkan ke veteran, suruh ngawasi aja Pak, bukan duitnya loh ya. Veteran diserahkan Gedung Juang ini awasi, maka saya akan mengatur cleaning service. Kamu lantai sini, kamu lantai sini. Dan ini bayarkan Pemda kan? Tidak pernah ada komunikasi itu Pak. Jadi kayaknya begitu Gedung Juang diproses, direnovasi, udah aja. Ngambil untung-untung, yang ini pergi aja. Tidak ada kesangkutannya dengan veteran. Jadi nggak mau komunikasi dengan veteran. Sedangkan kemarin Bupati kesini ninjo mau direnovasi, saya juga tidak diundang. Kayaknya yang penting keluarkan dana aja 37 miliar, ada yang bilang sama saya. Tapi saya nggak tahu, nggak diajak ngomong. Kalau saya diajak ngomong, tentunya pintu gerbang sana saya robah Pak. Itu kan pintunya satu. Kalau bis besar masuk sini, masuk kiri, ada tiang besar Pak. Nah kalau diajak ngomong, saya sarankan Bupati, pintu masuk sana. Ya pintu keluar kan sini, gampang kan? Nah sini arahnya. Nah kalau sana Pak, nggak belok, langsung aja jus. Nah nanti kalau misalnya hari libur, hari Sabtu, satu pintu juga nggak apa-apa, kunci salah satu gampang kan? Kenapa jadi pintu satu itu? Sobat milenial, sobat milenial. Sekarang Aye mau tanya-tanya dulu. No, di sono no, ada 4 orang pelajar yang kebetulan lagi pada main di Gedung Juang 45 Tambun Bekasi. Yuk kita tanya, barangkali aja dia tahu tentang cerita Gedung Juang 45 ini. Ya, yuk kita kesana. Tralala. Lagi pada ngapain nih sobat milenial nih? Lagi pada ngapain nih? Sekolah nggak tadi? Sekolah ya. Nih ente lagi pada ngapain nih di mari? Oh, ketemu temen. Kampret. Bukan orang ya. Orang, bukan kampret. Sobat milenial, ente kan sekarang berada di Gedung Juang 45 di daerah Tambun. Ayo mau tanya nih, ente tahu nggak riwayat nih Gedung Juang 45 Tambun? Masih belum tahu? Ente tahu? Lu? Nggak ada yang tahu. Lah, jadi di mari lagi pada ngapain? Lagi datang tuh mau nyari tahu. Oh nyari tahu ya? Sama sama gue dong kalau gitu. Jadi nggak tahu nih. Amsyong nggak tahu juga. Paye. Sobat milenial, tuh ada yang nongkrong-nongkrong juga, lagi pada ngopi-ngopi santai di Gedung Juang 45. Kita tanya juga, barangkali aja dia tahu ceritanya nih Gedung Juang 45. Yuk kita tanya nih. Tralala. Apa kabar? Iya. Pada sehat nih. Iya, lagi pada ngapain? Kopi.
cabai rawit, cabai rawit. Ayo mau tanya nih, abang-abang, ini lagi pada ngapain nih tadi? Ya, habis bersih-bersih itu kongkong. Oh, petugas yang bersih-bersih Gedung Juang 45 Tambun. Petugas. Bang, ayo mau tanya nih sama abang. Tahu nggak sih riwayat mengenai Gedung Juang 45 Tambun nih, Bang? Kalau persisnya mah kurang tahu. Waduh, persisnya. Persisnya kurang tahu. Wah. Tapi kalau dikit-dikit mah paling udah zaman-zaman sekarang dah. Yang sekarang aja. Yang zaman dulu kagak tahu ceritanya. Time belum lahir kita mah. Iya, belum lahir. Iya. Jadi yang zaman dulu mah kagak tahu ceritanya. Tahu dah. Kagak tahu ceritanya. Belum lahir. Ente juga nggak tahu. Wah, apalagi yang ini. Ini yang giginya masih utuh aja kagak tahu ceritanya. Bang siapa namanya? Budi, Bang. Oh, Bang Budi. Kagak tahu ya persisnya ya. Ente namanya siapa? Sandi. Sandi, kagak tahu. Ente, wah, ente makanin bawaan aja. Bang Ubay nama saya. Ubay, kagak tahu juga. Aduh, amsyong lagi aja. Yaudah deh, makasih ya. Aduh, payah deh. Aduh, jauh juga tempatnya ternyata. Tapi alhamdulillah nyampe juga. Sobat milenial, jumpa lagi. Sobat milenial, tahu kagak ente? Nek Ari, aye sedang berada di depan kantor Bupati Bekasi. Tahu nggak lo? Aye mau ngapain? Paling minta sumbangan. Hah? Minta sumbangan? Enak aja lo. Aye kemari bukan mau minta sumbangan, tapi aye kemari mau nemuin para penggede alias para pejabat. Kita mau tanya-tanya entar sama para pejabat di dalam itu ya mengenai program apa aja buat melestarikan Gedung Juang 45 yang ada di Tambun sono. Udah deh, nggak usah banyak cerita lagi. Nyok deh, kita ke dalam. Nyok cekidot. Aduh, pegal juga nih jalan gue. Aduh. Untuk program pemeliharaan Gedung Juang ini di tahun 2019 kita sudah mengadakan kegiatan awal dari pembuatan museum dengan adanya storyline, dan juga setelah itu kita ada juga kegiatan forum discussion FGD dan juga tahun 2019 ini kita mulai ada tenaga planning service dan juga satpam. Sebelumnya tidak ada karena dari tahun baru penyerahan dari pemerintah daerah itu dari tahun 2018 awal baru diserahkan ke Dispora, ke Disbudpora. Sebelumnya itu Gedung Juang itu dikuasakan oleh bagian umum Setda. Jadi baru tahun 2018 awal itu KIP-nya diserahkan ke Disbudpora sesuai dengan tugas kita. Di situ ada salah satunya bidang budaya. Untuk kita kembangkan ini di tahun 2020 dengan diawali tadi 2019 itu kita akan membangun di situ museum pusat kebudayaan Bekasi. Diawali dengan tadi pembuatan storyline. Nanti itu kita akan ada setiap memanfaatkan gedung-gedung yang ada, ruang-ruangan yang ada. Kalau mungkin sementara ini kita belum, kemarin itu masih ada diperdebatkan apakah itu museum atau diorama. Kalau untuk perda tentang khusus tentang Gedung Juang itu tidak ada. Cuma di pemerintahan di Kabupaten Bekasi itu
sudah mengatur peraturan daerah Kabupaten Bekasi nomor 5 tahun 2013 tentang pelestarian cagar budaya di Kabupaten Bekasi. Jadi untuk salah satu usaha kita untuk melestarikan, kita mengatur supaya tetap ada dan tidak diganggu oleh masyarakat. Terus juga usaha kita dari tahun 2018 melalui Dinas Bangunan, kita renovasi bangunan Gedung Juang itu sendiri 2018. Manfaatnya nanti di museum itu salah satunya juga gitu kan, di salah satu di Dinas Pariwisata itu juga dijadikan salah satu destinasi sejarah. Nanti juga masyarakat khususnya untuk sekolah-sekolah dan juga mungkin umum mengetahui apa sih sejarah Bekasi dari awal, dari zaman batu sampai zaman Belanda, zaman kemerdekaan, pembangunan sampai nanti 25 tahun yang akan datang akan kita gambarkan semua di situ di museum itu. Dan juga mungkin di salah satu gedung kita juga akan dibangun semacam merchandise ya. Nanti di situ kita akan pamerkan hasil-hasil UMKM, juga apa benda-benda yang hasil budaya yang ada, salah satu hasil-hasil karya kita lah gitu, budayawan, kita akan pamerkan di situ. Juga di sebelahnya lagi kita akan bangun perpustakaan digital yang di gedung yang lainnya. Kalau sementara ini kita ada perdanya tentang nomor 1 tahun 2002 tentang retribusi daerah itu, untuk kita mencintai itu dan menjaga kelestarian. Itu ada retribusi yang kita kenakan kepada masyarakat untuk masyarakat yang ingin menggunakan Gedung Juang. Di situ bukan orientasinya kepada materi ya, cuma hanya untuk menjaga salah satu rasa cinta kita untuk menjaga kelestarian Gedung Juang itu tidak dirusak dan sebagainya. Kalau sementara ini ada beberapa budayawan yang memang mengisi di situ untuk acara-acara latihan, itu kita perbolehkan untuk latihan, juga untuk pementasan juga kita izinkan. Renovasi itu tahun 2018 melalui APBD Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan oleh Dinas Bangunan. Itu kalau nggak salah sekitar 10 miliar untuk dananya untuk renovasi. Tapi tetap mereka tidak merubah dan juga warna tidak merubah cagar budaya itu sendiri. Ya, saya juga menurut cerita konon itu memang ada bunker itu dibangun, salah satu fungsinya itu katanya untuk mereka melalui ataupun nanti ada serangan apapun ke stasiun itu melarikan diri itu lewat bawah. Nah, untuk jelasnya nanti isinya apa sih itu bunker, memang kita ada wacana kemarin di dalam forum diskusi itu, dan juga mungkin untuk lebih menarik peminat untuk hadir, kita akan bongkar lagi apakah benar itu menyelusuri sampai ke stasiun Tambun, memang menghubungi ke stasiun Tambun. Kemarin ini nggak tahu pertimbangan apapun, memang kita tutup gitu di situ. Kita nggak tahu juga apakah mungkin isinya tadi kata Pak Yoga itu ada ular atau apa, kita nggak tahu. Mungkin sekarang mungkin jadi sarang ular, mungkin ya bisa jadi gitu, karena memang udah puluhan tahun kita tutup. Kayaknya belum lama waktu itu kan 2 kali renovasi kalau nggak salah ya Gedung Juang, tahun berapa sih sebelum 2018 itu kalau nggak salah sekitar 2014 juga itu ada renovasi. Itu mungkin saat-saat itu dicoreng gitu. Itu juga ada kaca yang di atas sungguhnya sudah diganti itu juga takut mengkhawatirkan jatuh. Kemarin posisinya udah nggak bagus, makanya kita ganti tapi replikanya. Pesan kami khususnya dari bidang budaya untuk generasi muda itu agar untuk mencintai kebudayaan yang ada dengan salah satu memelihara, dan nanti juga kalau memang sudah berdirinya museum itu, berbondong-bondonglah datang ke museum kita yang ada, mengenal Bekasi lebih dekat. Itu aja, terima kasih.
Jumpa lagi. Apa kabar, sobat milenial? Sobat milenial, tadi kita udah keliling-keliling. Bahkan kita juga tadi udah ngobrol-ngobrol tuh sama anggota, sama pengurus veteran. Tuh yang kantornya di sebelah Gedung Juang 45 ini, ya. Tapi sayangnya, sobat milenial, apa yang Aye tanyain mengenai riwayat gedung ini, aduh, rupanya agak kurang bisa secara jelas gitu diceritainnya. Aduh, sobat milenial, nggak cuma pengurus veteran aja, kita juga udah keliling-keliling nih di Bekasi, tanya-tanya soal nih riwayat Gedung Juang 45 Tambun. Nggak ada yang bisa ngejelasin secara terang, menjelaskan secara secara lengkap gitu. Nggak ada. Rupanya, aduh, boleh dibilang Gedung Juang 45 Tambun Bekasi tinggal riwayatnya doang, tinggal gedungnya doang, ceritanya udah kagak ada. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat milenial, kita sami-sami udah keliling mulai dari Gedung Juang 45 di Tambun, Bekasi. Kita juga barusan habis ziarah ke makam pahlawan di Bekasi. Sobat milenial, wajar jikalau orang tidak tahu sejarah mengenai Gedung Juang 45 Tambun Bekasi. Wajar. Kenapa? Untuk mengenang mereka yang berada di makam ini pun tidak pernah. Bagaimana kita bisa menjaga dan melestarikan suatu riwayat peninggalan sejarah, sementara pahlawan yang memperjuangkan bangsa ini pun dilupakan. Sobat milenial, di Taman Makam Pahlawan Bekasi ini terdapat 250
pahlawan yang terbaring, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya tinggal debu, mereka hanya tinggal tulang belulang. Tetapi mereka, semangat mereka tetap ada di dalam sanubari kita semua. Sobat milenial, Bung Karno, presiden kita yang pertama, pernah mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Dan jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah. Jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah peninggalan para pahlawan kita yang telah rela gugur memperebutkan kemerdekaan dari tangan penjajah. Saya, Baktiar Columbus, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu gue lupa, ame pantun gue, daun salam, daun selasi, pohon jambu tuh di pinggir kali. Akhir salam, terima kasih ya. Lain waktu kita jumpa lagi. Tabe semuanya deh, ayo pamit. Ini baru nih beneran pamit aja deh. Aduh.